Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat-sehat ya di rumah. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang biologi untuk kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Silahkan buka buku biologinya pada halaman 211. Nah, di sini kita akan membahas tentang bab ekologi. Nah, untuk bab ekologi ini Ibu akan menjelaskan untuk peta konsepnya terlebih dahulu. Ekologi ini adalah sebuah sistem yang disebut ekosistem. Ya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi, hubungan interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang dimaksud adalah misalkan contohnya, tumbuhan hidup pasti butuh tanah, butuh air, butuh oksigen untuk dia hidup dan mempertahankan hidupnya serta berkembang biak. Ekologi ini tersusun atas abiotik sama biotik. Ya, abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup. Contohnya apa saja? Lihat di buku kalian, ada suhu, sinar matahari, air, tanah, angin, topografi, batu, sungai-sungai, daun yang kering pun atau makhluk yang sudah mati seperti batang kayu dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam komponen yang disebut namanya komponen abiotik. Di sini Ibu akan menjelaskan secara terperinci tentang komponen biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik itu adalah komponen yang semuanya makhluk hidup, yang dikatakan makhluk hidup. Apa saja di sini sudah ada, ya, ada produsen, konsumen, sama pengurai. Produsen tuh yang mana sih? Dan contohnya apa? Produsen ini adalah semua makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Dengan cara apa contohnya? Dengan cara dia melakukan fotosintesis. Nah, makhluk hidup apa yang berfotosintesis? Pasti dia adalah tumbuhan ataupun tanaman. Yang dimaksud dengan produsen berarti merupakan semua makhluk hidup yang dapat membuat atau membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Ya. Contohnya tanaman apa? Semua tanaman yang memiliki zat hijau daun untuk berfotosintesis, ya, rumput, tanaman pohon-pohonan, tanaman bunga-bungaan, dan manusia pastinya tentu juga pasti makan tanaman-tanaman, sayur-sayuran, dan apalagi menu makan utama kita adalah nasi yang berasal dari beras, dari tumbuhan padi. Ya. Kemudian lanjut ke konsumen. Konsumen itu apa sih? Kalian bisa baca di halaman 215. Nah, konsumen ini merupakan organisme atau makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri di dalam tubuhnya, ya, atau disebut heterotrof. Jadi kalau produsen autotrof, kalau konsumen masuknya ke heterotrof, tidak bisa membuat makanannya sendiri di dalam metabolisme tubuhnya. Nah, konsumen ini kita bisa bagi menjadi jenisnya, ada herbivora, karnivora, sama omnivora. Kalau herbivora dia masuk ke dalam makhluk hidup pemakan tumbuh-tumbuhan, kalau karnivora pemakan daging, kalau omnivora pemakan segalanya. Siapa yang omnivora? Kita sebagai manusia itu pasti memakan segala makanan tumbuhan ataupun hewan. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan pengurai. Ya, pengurai ini siapa? Makhluk hidup yang telah mati itu biasanya pasti diuraikan oleh makhluk hidup yang lain. Contohnya apa? Contohnya makhluk hidup yang lebih kecil daripada kita. Kalau di tanah ada cacing, itu termasuk makhluk hidup pengurai. Bakteri, jamur, ya, itu termasuk ke dalam kategori pengurai.
Nah, produsen, konsumen, dan pengurai ini kalau mereka saling berinteraksi dan tidak lepas dari interaksinya terhadap abiotik atau komponen abiotik, mereka akan membentuk rantai makanan. Dari sekolah dasar sampai sekarang, sampai nanti di perguruan tinggi, pasti kita belajar rantai makanan yang